Al-Jalalani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihi wa asrarihima wa barakatihim wa barakati Sayyidul Walid Abuya Sayyid Muhammad Ali Malik Al-Hasani fi Darin Amin. Surah An-Nahl ayat 100 berapa? 114 ya. Dan sebagaimana biasa malam Senin, malam Isnin pelajaran baru. Dan lagi kita insyaallah hatam surat An-Nahl. Insyaallah kita selamati ya. Surat An-Nahl mari kita baca sama-sama mulai dari ayat 113 saja. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. Lagi suara kulentek. lagi. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Mulai lagi. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد
عاد فإن الله غفور رحيم فمن اضطر ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم متاع قليل ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم ولقد جاءهم رسول Jadi ayat ini penyempurnaan daripada qarya, desa, kota, ya apa itu? Kota Mekah. Ya, yang telah didatangi Rasulullah, kemudian mereka mengkufuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah apa kemarin? Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makanin fakafarat bi'an'umillah. Allah mengumpamakan suatu qarya, desa, kota yang dulu Korea itu aminatan, tenang, mutmainnah, Korea yang serba ketenangan. Ya'tiha rizquha, datang riziknya nangoni ahlu Mekah jadi raghadan, wasi'an, luas dari segala penjuru, min kulli makanin. Tetapi kenikmatan itu ahlu qaryanya tahu-tahunya fakafarat, mengkufuri nikmat Allah dengan utusan Allah yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kafar. Nikmat yang terbesar adalah ketika diutusnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang terbesar itu mereka kufuri. Yaitu apa? Bitakdzibin Nabi, dengan membohongi Nabiullah Muhammad. Otomatis namanya nikmat dibohongi. Fa'adzaqaha Allah, maka Allah memberikan siksaan, memberikan hukuman kepada ahlul qarya libasal ju', pakaian kelaparan.
Maksudnya bagian kelaparan di sini mereka itu kayak berpakaian yang lapar, compang-camping, kumus-kumus, alias kelaparan. Ya, dengan Allah kasih azab peceklik bahasanya itu ya, 7 tahun tidak hujan. Di samping itu mereka dikasih oleh Allah suatu azab, punya rasa takut al-khauf. Selalu punya rasa takut bisaraya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu utusan-utusan Nabi, tentara-tentara Nabi. Kenapa mereka punya rasa takut? Bima kanu yasna'un. Dikarenakan apa yang mereka lakukan. Orang itu kalau maksiat pasti punya rasa takut. Bisababi sun'ihim, bisababil ladzi kanu yasna'una, apa yang mereka lakukan yaitu selalu mukhalafah dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu melanggar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pegang ini. Tidaklah orang itu bermaksiat kecuali tambah punya rasa takut. Ya, ini kalau bahasa Inggrisnya punya rasa minder artinya. Tidak punya rasa pede. Ya. Mau kumpul sama orang saleh malu karena beliau banyak dosanya. Ya, kayak dia banyak dosanya. Terus ayat ini yang sekarang kita baca ini, walaqad ja'ahum tatimma, sempurna telah datang kepada mereka rasulun, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhum, rasul dari min jinsihim, dari jenisnya mereka, dari orang Mekah sendiri. Dari orang Mekah sendiri. Tapi kedatangan Rasul itu, fakadzabuhu, mereka bohongi. Ya, otomatis fa'akhadzahumullah, maka Allah menyiksa mereka. Al-azab, suatu azab berupa apa? Itu tadi, al-ju'. Azab berupa apa? Al-khauf. Hati ini tidak tenang, punya rasa takut. Hatinya cu'. Kalau cerita-cerita, sampai dikatakan di sini dari cu'-nya mereka, yaitu mereka makan balung-balung. Kalau mereka melihat langit, langitnya bukan dilihat tapi dukhon, beluk bahasa apa dukhon? Asap, isi bahasa irek. Alhamdulillah oleh bahasa asap. Jadi petang loh. Fa'akalul 'idham al-muharrafah al-muharriqah, yaitu makan balung-balung yang sudah busuk, yang sudah kosong, waljif, yang itu sudah busuk, makan kilab al-maitah, makan yaitu anjing yang sudah bangkai. Minumnya apa zat? Syarabu ad-dima, mereka minum yaitu darah-darah. Bayangkan lapar. Wastadda bihim al-amru, sampai ruasanya orang Mekah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ma hadza da'buk ya Muhammad, ataitar rijal fama balu bin nisa wasibyan. Jadi akhirnya Rasulullah merasa kasihan
Rasulullah mengizini untuk membawa to'am, membawa makanan-makanan dari Madinah Munawwarah. Dikirim. Abu Sufyan yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innaka ji'na ta'mur bi silaturrahim ya Muhammad wal afi wa inna qaumaka qad habu. Kata Abu Sufyan, kamu yang di Mekah telah hancur ya Muhammad. Fad'ullaha lahum, maka doakan kepada mereka ya Muhammad. Katanya Abu Sufyan. Fada'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa dan akhirnya datanglah suatu makanan-makanan ya yang dibawa oleh mereka bihamlit ta'am ilaihim. Makanan dibawakan dari Madinah Munawwarah, makanan dibawakan dari negara lain. Ini orang itu bermakna Rasulullah memang tidak mau umatnya menjadi halak. Punya rahmat banyak sekali. Ya? Doanya, ya ini maksudnya di sini bukan Rasulullah bukan berdoa yakni untuk menghancurkan umatnya, tapi karena Allah yang marah ketika Allah turunkan Rasulullah, mereka bohongi, ya, mereka bohongi, ya, kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah itu 7 tahun tidak hujan, ya karena yaitu mereka telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anallaha ibtalahum bil ju'. Allah menguji mereka dengan ju' sab'a sinin, yaitu 7 tahun. Faqati'a minhum al-matar, yaitu matar hujan tidak turun sama sekali. Wa qata'at al-arab minhum al-mira hatta jahdu, akhirnya mereka fa'akalu al-'idham, yaitu makan balung-balung yang telah busuk, yang telah rusak, dan makan daging-dagingnya kilap maitah. Kilap ini kalb yang maitah, tapi apa? Yang bangke. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah memberikan doa kepada mereka, akhirnya dikasih. Rasulullah doa kemudian dikasih makanan. Ini bermakna aslinya seperti hadis yang dikatakan oleh Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Panjenengan semerap itu, semua umatku masuk surga, ya, illa man aba, kecuali umatku yang tidak masuk surga. Bukan Rasulullah mendoakan dia tidak mau masuk surga, tapi Rasulullah berusaha untuk menjadikan umatnya semuanya masuk surga. Ya apa itu? Diajak untuk kembali kepada jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti nabi-nabi dulu, seperti Nabi Nuh, wa qala Nuhur Rabbi, wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kadzalik Nabi Allah Musa, Rabbana khmis 'ala qulubihim wasdud 'ala qulub wasdud'a Rabbana khmis 'ala, jadi Rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'u zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana khmis 'ala amwalihim wasdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzab al-'alim. Akhirnya apa? Oh, doanya Nabi, kata Allah, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina ya'lamun. Wahakadha, para nabi-nabi dulu mendoakan kepada umatnya karena mokongnya mereka, karena mukhalafahnya mereka. Nabi Allah Muhammad mendoakan kepada mereka agar mereka dikasih orang-orang yang mereka dikasih makanan, tak tega. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah, faqala lahu fada'alahum Rasulullah wa adina linnas
bihamli ta'ami ilaihim ila akhir al-qissah. Tsumma qala, kita ambil kesimpulan bahwa orang yang suka melanggar Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa maksiatnya yaitu kepada utusannya, yaitu seorang rasul, atau kalau sekarang berupa utusannya yaitu al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi yang seharusnya ketika datang di suatu kampung harus disyukuri, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Bahkan mereka mengejek atau menolak, atau bukan mengejek, ya, menyakiti, maka kampung itu bisa-bisa menjadi tidak ada kenikmatan lagi, tidak ada ketenteraman lagi, ya. Tsumma qala, tetapi ikhwan di sini diterangkan, falamma farrajallah, ketika Allah mengkabulkan doanya Rasul dan mereka mendapatkan nikmatan makan, adu ilal kufri wad dhalal, mereka masih kembali kepada kekufuran dan kembali kepada kesesatan. Begitulah, ya. Rasulullah dibacakan di ayat apa? Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Siapa yang hafal? Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu, kami dikembalikan ketika mereka dihadapkan di api neraka, masuk neraka. Tetapi di ikhwan, walau tara idh wuqifu 'alan nari, kita bacakan sedikit. Boleh baca ya, Samian? Walau tara idh wuqifu, ketika mereka diberdirikan, 'alan nari, di neraka. Faqalu ya laitana, mereka mengatakan alangkah baiknya kami kembali, nuraddu, dikembalikan ke dunia lagi. Wala nukadziba bi ayati rabbina, kami tidak akan membohongi ayat-ayat kami, ayat-ayatnya Allah. Kami tidak mau ngaji lagi, tapi ngaji terus. Ini sampai loh, tidak. Ini kagum kafir tapi. Kami akan percaya dengan Al-Quran. Wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang betul-betul orang mukmin. Terus apa jawabannya? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Ya, bada, akan tetap tampak. Dhaharalahum ma kanu yukhfun, apa yang mereka sembunyikan. Walau rudduhu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi, katanya mau beriman dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan tidak bermaksiat lagi. Apa katanya Allah? Walau rudduhu la'adu limanuhu, pasti mereka akan kembali lagi apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. Yang tidak percaya dengan Al-Quran mana,
Kalau bagi orang muslim, jak mau maca Quran maneh. Jangan menyesal di akhirat tanpa ada guna. Umur kita tinggal berapa? Kalau ada sih suatu dawa. Apa saya enak-enak ngono? Ya ada persiapan tetap. Walau rudduhu la'adu liman huwa wa innahum lakadzibun. Betul-betul mereka pembohong. Oke. Kedalik hadir ayat. Nah, mereka ketika didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam likasfi darar, karena minta mereka supaya diungkapkan, dibuka kerepotan-kerepotan mereka. Tapi falamma farrajallah, ketika Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka, al-karba, yaitu tentang kerepotan mereka, makannya ini supaya makan biasa lagi, tapi setelah makan enak, adu ilal kufri wa dhalal, mereka kembali ke dalam kekufuran dan dhalal, kesesatan. Maka Allah mengatakan, fakulu mimma razaqakumullah, fakulu mimma razaqakumullah halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Fakulu, makanlah. Fakulu, makanlah. Hamid kengen maem. Ya, makan. Cakis paling seneng ini makan. Fakulu ayyuhal mu'minun, makanlah wahai orang mukmin, mimma razaqakumullah, dari apa-apa yang Allah telah memberikan rezeki pada kamu. Kulu ya ma'syaral muslimin, makanlah ya orang-orang muslimin, minal ghanaim, dari itu yaitu harta-harta rampasan, atau dari itu hayawan-hayawan. Fakulu mimma razaqakumullah, fakulu mimma razaqakumullah. Tapi maringan ya, dikagak apa? Mensyukuri nikmatnya Allah. Halalan thayyibah, makan, yaitu halalan thayyibah, makanan-makanan yang enak, yang lezat, yang baik, tapi bukan yang haram seperti babi. Itu sudah dinas sama Allah Ta'ala. Makanan-makanan yang halalan thayyibah, makanan-makanan yang halalan thayyibah. Kemudian washkuru ni'matallah, kemudian syukurilah nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, paling titik setelah makan mengatakan alhamdulillah. Kemudian kesehatannya dipakai untuk taat kepada Allah. Hadza huwa syukur. Hadza huwa syukur. Ketika makan enak, kemudian diniati esuk mangan, niat kanggo ibadah supaya kuat badan untuk beribadah kepada Allah SWT, maka itu dikatakan adalah mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waskuru ni'matallahi, nikmat-nikmatnya Allah ini dengan syukuri. Kemudian apa? Jangan sampai nikmatnya Allah ini kau pakai untuk berbuat maksiat, seperti mendapatkan fulus. Fulusnya sudah halal mendapatkannya, tapi tahu-tahu dipakai untuk keharaman. Ya, sampai contohnya dewi. Ya, apa caranya membelanjakan keharaman itu? Untuk nyokok uang, untuk rasuah, nyokok. Apa mana Pak Ali? Itu apa? Apa Pak Ali? Biasa fulus ke haram. Untuk tabak berkas atau untuk togel. Untuk pacaran. Kawan? Untuk diskah? Apa? Oh, astagfirullahaladzim. Ya. Ya Allah ya Rabb. Ya. Mensyukuri nikmatnya Allah itu tidak gampang. Bukan hanya sekedar mengatakan alhamdulillah, itu juga bersyukuri.
Lebih dari itu mensyukuri dengan bil ahwal, dengan perbuatan, dengan kita punya keadaan kita ini loh. Bagaimana kita punya perbuatan? Apakah kita termasuk orang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian in kuntum iyyahu ta'budun, jika betul-betul kamu yaitu kepadanya, kepada Allah ta'budun, kamu menyembah, tuti'un, betul-betul kamu kepada Allah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya harrama alaikumul maitata, sesungguhnya harrama, Allah mengharamkan alaikum, kepada kamu, al-maitah, bangkai, wadam, darah. Ono wong yang mangan darah. Contoh nih, kula sik cilik biyen sik durunge nang Mekah. Mari nyembelih terus darah iku gak dibuat tapi digomole pun diapakno, pokoke balan dideh, ya betul ya. Nah, itu haram hukumnya. Sampai seorang tahu ngono iku. Ana Pak Ali sampai ndak pengalaman. Wah, amat tuh pengalaman. Seorang ya. Lho seorang Pak Ali ya men ngomong cak ono. Walahmal khinzir, diharamkan bagi kalian yaitu dagingnya babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, kadzalik diharamkan apa-apa yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Uhilla li ghairillahi bi, sampai lewat. Subiha min ghairi ismillah, dipotong tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bukan nama Allah Subhanahu wa taala yang di Lata wal Uzza. Itu haram hukumnya. Tapi famanil qurra, barang siapa di antara kalian ittarra. Napa ittarra niku? Napa ittarra niku? Yakni daruri, kharij adil imam. Dia tidak taat ambil imam, tidak taat ambil pemimpin ini. Tidak taat ambil pemimpin ini. Nih. Kemudian sampai makan barang-barang haram, ya. Tapi makannya barang haram tadi tidak baghin. Tidak baghin. Apa baghin itu? Baghin itu orang yang keluar dari, ya ini ya, dari pemimpinnya ya. Baghin. Bahasanya Arab. Tidak ada unsur kesengajaan. Ya ini dia. Wala adin. Tidak melampaui batas dia makan tadi. Makan babi. Makan babi, ya. Karena tidak ada makanan lagi. Kalau tidak makan, dia mungkin menjadi mati. Maka diambil itu babi, dipanggang, terus dimakan sekedar bisa hidup lagi. Itu namanya wala adin. Itu namanya wala adin. Tidak melampaui batas. Bukan diwarak-warak Pak Ahmad. Bukan, ya. Ya. Nah, orang yang begitu itu fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni, rahimun dan sayang kepada orang-orang yang telah ittarra, yang telah mendapatkan kerepotan, ya. Tsumma qala ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Janganlah kau mengatakan lima tasifu, dikarenakan telah mensifati berbicara alsinatukum, yaitu lisan-lisanmu, lidah-lidahmu ini suka berbicara al-kadhib, bohong. Al-kadhib bohong. Dengan mengatakan hadza halalun, padahal diharamkan Allah. Hadza haramun, padahal dihalalkan Allah. Untuk apa? Litaftaru, dikarenakan kamu mengada-ngada Allah kepada Allah al-kadhib, kebohongan. Ini kerjaan yang Yahudi. Kerjaan yang orang-orang Yahudi. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib,
orang-orang yang yaftarun, semana iftira, itu mengada-ngada, ngarang-ngarang kepada Allah kebohongan. Allah katanya ini, Allah katanya ini. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib, orang-orang yang mengada-ngada kepada Allah kebohongan, itulah orang-orang la yuflihun, orang-orang tidak akan, yaitu menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak akan menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang tidak akan menjadi orang-orang la yafuzun, tidak akan menang bima talibihim, dengan apa yang mereka cari. Kita mencari apa? Kita ini hidup di dunia, tujuan mencari yang paling puncak itu apa? Al-Jannah, surga. Tidak ada lagi. Mereka tidak akan la yuflihun, la yafuzun, tidak akan menang. Ya. Kata Allah, mereka mendahulukan yang enak-enak. Kata Allah, mata'un qalilun, mengharamkan yang dihalalkan, menghalalkan yang diharamkan. Bagi mereka itu mata'un qalilun. Lihat dia. Mata'un qalilun. Allah mengatakan mata'un qalilun. Artinya apa mata'un qalilun? Mata' apa mata' ini kepada Bapak? Mata' ini kenapa? Lalu bagi mereka orang-orang sikap mengada-ngada kepada Allah, keharaman ini halal, padahal ini haram, ini haram, padahal ini halal. Itu semuanya kan li'ajal dunia para Bapak. Itu li'ajal dunia, karena dunia. Kata Allah, mata'un qalilun. Itu adalah kesenangan yang sedikit. Walaupun itu triliunan, di atas triliunan itu apa Pak Ali? Sampai lah ngerti duit-duit sing akeh ngono Pak. Pak Ahmad sih ngerti Pak Ahmad. Biar ngerti ya. Mata'un qalilun, itu kesenangan yang sedikit, kesenangan yang qalilun, tapi besok walahum fil akhirati adzabun alim. Bagi mereka itu azab yang pedih, yaitu muklimin, azab yang menyakiti, azab yang betul-betul sakit. Tsumma qala wa 'alal ladzina hadu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Shadaqallahul azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala